Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisaro. Sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Umi Widyastuti SEMA, kemudian Bapak Dr. Christian Weradendi Wolor SEMA. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Financial Literacy terhadap Entrepreneurial Intention pada organisasi perempuan melalui motivasi sebagai intervening. Dan studi kasusnya ini pada Fatayat NU DKI Jakarta. Kemudian latar belakang masalah, yang pertama ini adalah organisasi perempuan yang mana kita ketahui bersama bahwa perempuan memiliki peran penting baik dalam hal ekonomi, biologis ataupun sosial. Dan organisasi ini menjadi wadah pendukung untuk kemajuan baik secara pola pikir ataupun kemajuan secara ekonomi para anggotanya. Nah, dalam hal ini yaitu adalah anggota Fatayat NU yang mana fokus pada pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Kemudian dalam Fatayat NU ini terdiri dari keberagaman latar belakang ekonomi, budaya, dan sosial. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang berprofesi sebagai politisi, pengusaha, ataupun sebagai biro jasa. Kemudian hasil prariset ini dari wawancara dengan beberapa anggota Fatayat NU yang menghasilkan bahwa budaya organisasi dan literasi keuangan yang baik sangat mendukung terciptanya niat berwirausaha dan motivasi anggota Fatayat NU DKI Jakarta. Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap niat berwirausaha di kalangan anggota Fatayat NU di DKI Jakarta? Kemudian yang kedua, apakah literasi keuangan ini mempengaruhi niat berwirausaha di kalangan anggota Fatayat NU DKI Jakarta? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini apakah motivasi ini memediasi hubungan antara budaya organisasi dan niat berwirausaha, serta literasi keuangan dan niat berwirausaha di Fatayat NU DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi? Dan yang kelima, apakah literasi keuangan ini berpengaruh terhadap motivasi? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap niat berwirausaha di kalangan anggota Fatayat NU di DKI Jakarta. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap niat berwirausaha di kalangan Fatayat di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait hubungan motivasi antara budaya organisasi dan niat berwirausaha serta literasi keuangan dan niat berwirausaha di Fatayat NU DKI Jakarta. Kemudian tujuan yang keempat ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi. Dan yang kelima untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap motivasi. Adapun manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat akademik yang terdiri dari dapat melengkapi penelitian sebelumnya tentang manajemen SDM dan untuk membantu pengembangan pengetahuan baru yang dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha khususnya dalam konteks organisasi perempuan di Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya ini untuk memberikan rekomendasi konkret terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di Fatayat NU DKI Jakarta, termasuk program pelatihan yang dapat memperkuat literasi keuangan dan motivasi berwirausaha. Dan juga untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perumusan masalah kebijakan di tingkat organisasi berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha. Adapun kajian pustaka, ini yang pertama terkait niat berwirausaha. Teori niat berwirausaha didefinisikan dalam berbagai sumber sehingga dapat disimpulkan bahwa niat berwirausaha adalah keinginan yang kuat untuk terlibat dalam kegiatan wirausaha. Indikator niat berwirausaha ini saya mengambil dari teori Linan. Yang pertama itu sikap pribadi, kemudian ada norma subjektif dan perceived behavior control.
Kemudian budaya organisasi ini juga memiliki definisi yang cukup banyak dari berbagai sumber, yang mana dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi melibatkan sejumlah aspek yang mencakup sikap, nilai, norma perilaku, kemudian harapan bersama, dan sistem makna yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Budaya organisasi juga melibatkan unsur-unsur seperti tujuan dan filosofi organisasi, struktur dan proses yang terlihat, serta asumsi yang mendasari pola pikir, perasaan, keyakinan, dan persepsi individu dalam organisasi. Indikator budaya organisasi ini terdiri dari kesadaran diri, keagresifan, kepribadian, kemudian ada performa, kemudian ada orientasi tim, inisiatif, kemudian ada toleransi beresiko, integrasi, dan adaptasi. Sedangkan literasi keuangan ini juga memiliki definisi yang dikemukakan oleh beberapa sumber, dan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang konsep keuangan dasar seperti investasi, tabungan, utang, dan perencanaan pensiun. Indikator dari literasi keuangan sendiri ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, basic financial concept ataupun konsep keuangan dasar, kemudian ada simpanan dan pinjaman, kemudian ada asuransi dan investasi. Selanjutnya motivasi, yang juga didefinisikan beberapa sumber, dan dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu rangsangan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Dalam konteks kewirausahaan, motivasi ini didefinisikan sebagai insentif yang mendorong individu untuk menjalankan usaha dengan semangat, kreativitas, inovasi, dan berani mengambil resiko guna meraih keuntungan. Indikator dari motivasi sendiri ini yang pertama adalah kebutuhan fisiologis maksud saya, kemudian ada rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri, kemudian ada ketertarikan pada tantangan, keinginan untuk berkembang, menikmati keberhasilan pekerjaan, dan memberikan apresiasi. Terdapat 20 penelitian relevan yang penulis jadikan referensi, berikut beberapa di antaranya. Kemudian kerangka penelitian dan perumusan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama ini yaitu budaya organisasi berpengaruh secara langsung terhadap niat berwirausaha. Kemudian hipotesis yang kedua, literasi keuangan berpengaruh secara langsung terhadap niat berwirausaha. Dan hipotesis yang ketiga, ini motivasi berpengaruh secara langsung terhadap niat berwirausaha. Sedangkan hipotesis keempat, ini budaya organisasi berpengaruh secara langsung terhadap motivasi. Kemudian literasi keuangan berpengaruh secara langsung terhadap niat berwirausaha. Dan hipotesis yang keenam, budaya organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat berwirausaha. Dan literasi keuangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat berwirausaha dengan dimediasi oleh motivasi. Adapun metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian pada penelitian ini yaitu mulai dari April sampai Mei 2024, melibatkan 6 cabang Fatayat NU yang ada di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Nah, penelitian ini dilakukan secara daring. Populasi dari penelitian ini yaitu 2056, dan sampel yang akan digunakan adalah 335 responden dengan skala pengukuran skala Likert tentang 1 sampai 5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Kemudian berikut adalah pengembangan instrumen dari penelitian ini, dari variabel budaya organisasi, kemudian variabel literasi keuangan, motivasi, dan niat berwirausaha. Metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner, kemudian teknik analisis data. Dalam riset
kuantitatif, pengujian hipotesis adalah langkah krusial untuk memvalidasi dan mengembangkan teori, menjawab pertanyaan penelitian, dan menemukan solusi untuk masalah yang diteliti. Nah, dalam konteks ini, pemilihan metode dan teknik analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam pengujian hipotesis. Salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dan saat ini digunakan oleh peneliti adalah model persamaan struktural ataupun SEM yang diimplementasikan melalui perangkat lunak seperti AMOS. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.